Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dinorana, mahasiswa semester 2 Manajemen Malam S1 di STIM Adani Balikpapan. Jadi saya akan menjelaskan tentang PT dan CV. Jadi PT dan CV itu adalah sama-sama badan usaha yang bertujuan untuk mencari laba atau mencari keuntungan. Jadi CV ini adalah badan usaha yang tidak berbadan hukum, sedangkan PT adalah badan usaha yang berbadan hukum. Kemudian perbedaan aturan yang mengatur, yaitu aturan yang mengatur CV diatur dalam KUH Perdata dan KUH Dagang. Teman-teman bisa baca di pasal 16 sampai dengan 35 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Di situ diatur tentang CV atau persekutuan komanditer. Kemudian ada juga aturan yang mengatur mengenai CV, yaitu tentang pendaftarannya. Ini adalah aturan baru, yaitu Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 17 tahun 2018 tentang pendaftaran CV. Jadi ini tidak hanya mengatur CV, tapi juga firma dan juga persekutuan perdata. Bedanya dengan PT, di PT ini sudah berbadan hukum, sudah ada UU khusus, undang-undang khusus yang benar-benar mengatur isi dari PT ini. Teman-teman bisa baca di Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Aturan mengenai PT sebenarnya dulu itu di KUH Dagang sudah ada. Namun seiring berjalannya waktu, aturan di KUH Dagang ini sudah tidak relevan dengan perkembangan ekonomi dan juga dunia usaha saat ini. Tapi tidak dengan CV. Jadi ini CV itu sampai saat ini masih dengan berada di KUH Dagang. Jadi belum ada undang-undang khusus yang dibuatkan untuk CV ini. Itu bedanya dengan PT. Nah, untuk definisinya sendiri teman-teman bisa baca di pasal 1 ayat 1. Jadi definisi CV di Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 17 tahun 2018. CV adalah persekutuan komanditer, atau persekutuan komanditer adalah persekutuan yang didirikan oleh satu atau lebih komanditer dengan satu atau lebih komplementer untuk menjalankan usaha secara terus-menerus. Jadi untuk membuat CV itu pendiri minimal itu harus ada 2. Yang pertama itu ada sekutu komanditer yang bisa disebut dengan sekutu pasif, dan juga sekutu komplementer atau sekutu aktif. Apa sih bedanya sekutu aktif dan pasif? Jadi sekutu pasif itu adalah sekutu yang hanya menanamkan modal saja pada CV tersebut. Nah, sedangkan untuk sekutu pasif adalah orang yang menjalankan usaha tersebut. Terus sekutu aktif ini tidak memasukkan modal, jadi hanya menjalankan usaha. Tapi bedanya, kalau sekutu aktif itu bertanggung jawab langsung dengan pihak ketiga sampai secara pribadi. Nah, sedangkan untuk sekutu pasif dia tidak bertanggung jawab langsung dengan pihak ketiga. Teman-teman bisa lihat di pasal 1 ayat 3 kalau nggak salah di Permen Hukam nomor 17 tahun 2018. Jadi sekutu aktif itu yang berhak bertindak untuk atau atas nama CV dan bertanggung jawab atas pihak ketiga sampai tanggung jawab pribadi. Jadi untuk CV dan PT ini pendirinya kewenangan yang berbeda. Jadi tanggung jawabnya itu tidak boleh dicampur. Yang pasif tidak boleh mengambil pekerjaan yang aktif, begitupun sebaliknya, yang aktif tidak boleh mengambil pekerjaan dari yang pasif. Nah, bedanya dengan PT, menurut pasal 1 ayat 1, PT itu adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang di dalam itu dibagi dalam bentuk saham. Jadi pendiriannya itu sama antara CV dan PT. Harus ada 2 atau lebih yang mendirikan. Namun bedanya PT itu dua-duanya harus memasukkan modal, sedangkan di CV satu memasukkan modal dan yang satu lagi menjalankan usaha.
Di PT itu di PT sendiri itu biasanya dibilang dengan pemegang saham. Jadi pendiri itu bisa menjadi direktur ataupun komisaris. Bisa sebagai pendiri sekaligus yang menjalankan usahanya. Kalau CV yang memasukkan modal satu, yang menjalankan usahanya juga lain sendiri. Nah, kemudian kita masuk di organ CV, di organ. Jadi di organ di CV itu sudah kita sebutkan dari awal, yaitu yang pertama ada sekutu komanditer atau sekutu pasif, dan yang kedua adalah sekutu komplementer atau yang kita sebut dengan sekutu aktif. Nah, berbeda dengan PT, jadi di PT itu untuk organnya itu disebut dengan RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham. Nah, yang hadir di dalam rapat tersebut adalah para pemegang saham atau si pendirinya. Kemudian ada juga direksi yang isinya direktur dan yang lainnya ya teman-teman. Terus direksi yang menjalankan perusahaannya yang kayak sekutu aktif itu di CV. Nah, ada juga dewan komisaris yang bagian mengawasi kerja dari direktur. Perbedaannya dari yang CV sudah kita jelaskan, kita simpulkan lagi. Jadi kalau untuk CV, satu memasukkan modal, satu menjalankan usaha. Nah, untuk di PT, dua-duanya memasukkan modal dan juga menjalankan usaha. Mengenai tanggung jawabnya nih seperti nih untuk yang CV. Contoh orang bilang begini, saya nggak mau bikin CV karena nanti pada saat jika ada kerugian yang menanggung ke pihak ketiga itu adalah saya dengan uang pribadi. Nah, jadi seperti yang sudah dijelaskan, kalau misalnya ternyata di sekutu aktif ini, misalnya dia meminjam uang kepada bank atau segala macamnya, nah itu ternyata uang yang ada di kas di CV tersebut tidak mencukupi untuk membayar hutang tersebut, maka pihak sekutu aktif harus membayar atau melunasinya dengan uang pribadi untuk pertanggungjawabannya. Sedangkan untuk sekutu pasif, mereka hanya bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi sebesar modal yang sudah mereka tanamkan di CV tersebut. Lalu, tapi misalnya nih, ternyata sekutu pasif, yaitu sekutu komanditer yang ternyata dia menanamkan modal tapi menggunakan nama CV untuk ke pihak ketiga dan terjadi kerugian, maka dari pihak sekutu pasif itu juga harus ikut bertanggung jawab dengan secara menggunakan harta pribadi. Jadi tidak hanya sebatas modal saja, tapi juga dengan uang pribadinya apabila terjadi kerugian. Semoga teman-teman paham ya sampai sini. Lalu setelah itu kita masuk lagi ke bedanya PT. Jadi PT dengan CV itu bedanya yaitu di badan hukumnya, tanggung jawab pendirinya. Lalu teman-teman bisa lihat di pasal 3. Pasal 3, jadi pemegang saham atau pendiri itu tidak bertanggung jawab atas secara pribadi atas perikatan yang dibuat oleh perusahaan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian melebihi saham yang dimiliki. Jadi tanggung jawab si pendiri PT ini terbatas. Jadi seandainya mereka mungkin ada hutang ke pihak ketiga dan tidak bisa melunasi, maka mereka sebatas saham saja yang dimasukkan, tidak sampai ke harta pribadi. Kalau pendirian PT sendiri, kita tuh masuknya di sistem yang namanya administrasi badan hukum. Nah, kalau di CV sendiri itu masuknya di administrasi badan usaha. Terus mengenai kegiatan usaha dalam PT dan CV itu hampir sama ya teman-teman. Jadi, soalnya kita lihatnya di KBLI. Jadi yang membedakan adalah badan hukum dan bukan badan hukum adalah SK-nya, yaitu surat keputusannya. Kalau misalnya di CV, dulu itu akte pendirian CV itu diregistrasi hanya di pengadilan negeri, di Kepanitraan Pengadilan Negeri. Nah,
setelah adanya Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 17 tahun 2018 itu, sekarang CV didaftarkan secara online seperti PT, tapi setelah itu akan terbit surat keterangan bahwa CV tersebut sudah terdaftar. Nah, kalau PT itu akan ada SK atau surat keputusan dari Kementerian Hukum dan HAM. Kementerian Hukum dan HAM. Jadi itu bedanya ya. Terus ada juga untuk di segi modal. Kalau di CV itu tidak ada aturan untuk modalnya berapa nominal yang harus dikeluarkan. Berbeda dengan PT. Jadi kalau di PT itu ada nominal modal dasar yang harus dikeluarkan, yaitu minimal 50 juta. Jadi mungkin cukup sekian yang bisa saya jelasin. Jadi kalau kalian kurang paham, kalian bisa bertanya, ataupun kalau misalnya ada yang ingin kalian tambahkan, silahkan komen di bawah. Kalau misalnya kalian suka dengan video ini, silahkan like. Terima kasih, semoga bermanfaat.